Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama dalam video tutorial membuat website profesional menggunakan framework Coding Editor. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan page ya. Kemudian juga sidebar. Oke, hasilnya ini page ya. Ini page. Kemudian di sebelah kanannya ada sidebar seperti ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan data dinamis, yaitu di sini ada beberapa menu, yaitu ada data dosen, kemudian berita, galeri, dan kontak. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan data dosen ya, data dosen. Oke, ini adalah roots ya, roots dari data dosen ya. Jika pada halaman page rootsnya adalah page ya, jadi URL-nya localhost, kemudian web, index.php, kemudian page, baru di sini slug-nya ya. Berbeda dengan data dinamis, contohnya data dosen. Nah, di sini URI-nya ataupun pengaturan roots-nya ini sedikit berbeda ya. Jadi di sini setelah page ada lagi di sini view, baru kemudian slug-nya ya. Jadi tambahannya terdapat pada view. Oke, ini bisa dicek dari database kita ya. Oke, kita cek ya di web stripdb ya, kemudian menu. Oke, kita klik tabel menu, kemudian oke, ini contoh dari page ya. Jadi ini profil kampus ya, page, yaitu slug-nya adalah profil kampus. Kemudian ini page ya, struktur, slug-nya juga struktur di sini ya. Kemudian jika dosen, data dosen, maka slug-nya ada tambahan di sini view. Jadi kita menambah slug-nya dengan view ya. Jadi kalau data statis itu page kemudian slug ya, jadi page kemudian profil kampus. Untuk data dinamisnya kita di sini kita beri tambahan page, view, kemudian baru slug-nya ya. Jadi terdapat perbedaan antara data statis dan data dinamis. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini akan muncul error 404 page not found. Ini karena kita belum melakukan setting pada bagian roots ya. Kita belum melakukan setting pada bagian roots. Oke, langkah pertama kita akan membuka project ya, project, kemudian kita masuk ke application, kemudian controllers. Oke, kita buka controller underscore welcome menggunakan editor. Oke, ini dia controller underscore welcome ya, sebagai default controller di aplikasi web kita. Oke, sini sudah ada function ya, function view pic, kemudian view content ya. Terakhir kita membahas mengenai proses pembuatan function view content seperti ini. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah function baru ya. Kita akan membuat function baru. Nah, di sini kita tidak akan mengetik function dari awal ya, tetapi kita akan melakukan copy paste dari function yang sudah ada. Ya, kita bisa mengcopy dari function view content. Jadi function view contentnya kita blok. Oke, kita blok, kemudian kita copy.
Di sini kita enter ya, kita paste. Oke, ini dia. Di sini tinggal kita ganti nama functionnya ya. Di sini kita beri nama functionnya misalkan dosen ya, dosen. Kemudian untuk variable kategori dan variable slugnya ini kita del ya, kita del karena itu bawaan dari function view content ya, view content. Jadi untuk function dosennya ini tidak ada variable. Kemudian di sini juga masih tetap ya, kita di slot helper text ya. Walaupun ini kalau kita del ini tidak masalah ya, ini kita del tidak masalah karena kita tidak menggunakan spesial karakter ya, ataupun helper text bawaan dari kode integer, contohnya karakter limiter ya, ataupun word limiter. Oke, kemudian untuk variabel-variabelnya seperti logo header, kemudian home, deskripsi ini kita biarkan ya, kita biarkan. Oke, next kita ke bawah. Oke, untuk data konten ini kita tidak menggunakan data konten. Kenapa? Karena untuk function dosen ini kita tidak ada hubungan dengan get artikel ataupun get page ya. Jadi ini untuk data kontennya ini kita blok, kemudian ini bisa kita del ya, kita hapus. Nah, kita hapus. Tetapi di sini kita akan mengganti ya, kita akan mengganti data kontennya dengan membuat sebuah query ya. Kita akan membuat sebuah query yang datanya diambil dari model. Jadi sebelum kita membuat query, otomatis kita akan memanggil model di sini this load model ya, this load model. Kemudian nama modelnya, ini model kita model underscore site ya, model underscore site yang ada di folder models. Ini dia. Nah, ini models kita ya. Jadi kita harus meload models ya, this load model. Ini perintah untuk memanggil model. Oke, kemudian setelah kita membuat model ataupun memanggil model, nah di sini kita akan membuat variabel ya. Kita di sini membuat variabel, misalkan kita beri nama query ya. Oke, query sama dengan this, kemudian nama modelnya model site, kemudian nama functionnya ya. Untuk functionnya di sini karena kita functionnya adalah function dosen. Nah, di sini kita buat misalkan untuk functionnya nanti kita buat nama functionnya adalah get all dosen ya, get all dosen. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk menampilkan data dosen ya, untuk menampilkan data dosen kita harus memanggil model, kemudian kita akan memanggil function di model ya, dimana function ini kita simpan dalam variabel bernama query. Oke ya, ini kita save. Nah, sekarang coba kita refresh ya browsernya. Oke, di sini di browser belum ada efek ya, belum ada efek perubahan. Kenapa? Karena kita belum mengatur URI ini ke dalam roots ya, sama seperti pada materi sebelumnya ya. Jadi kita harus mendaftarkan alamat ini ya, URI nya ke dalam roots. Jadi kita harus membuka project kita, kemudian kita masuk ke application, kemudian config, kemudian roots ya. Kita buka rootsnya dengan editor. Oke, ini adalah halaman roots ya, roots.php.
Nah, di sini kita sudah ada settingan untuk roots. Ya, di sini ada default controller, kemudian page dan content. Nah, di sini kita akan membuat sebuah roots baru ya. Roots. Oke, untuk rootsnya kita akan membuat page, kemudian view, kemudian data dosen ya. Dari mana kita mengetahui page, view, kemudian data dosen? Itu dari URI nya. Ini dia, page, view, data dosen ya. Dari mana kita mengetahui URI nya? Dari database, dari tabel ya, di tabel menu. Oke, ini dia ya, view, data dosen. Tetapi di sini awalannya sudah ada page ya, pengaturan dari halaman menu ya, menu.php. Jadi kalau di sini ada page profil kampus, kemudian page visi misi, page struktur. Nah, di sini juga ada page. Tetapi setelah page kita buat view, baru di sini data dosen. Ya. Jadi di rootsnya kita setting page, view, data dosen. Ya. Kemudian controller ataupun function di controllers yang menangani adalah controllers underscore welcome ya, kemudian nama functionnya yaitu dosen ya. Jadi yang menanganin roots ini adalah controller underscore welcome, kemudian function adalah dosen. Oke, ini dia dosen ya. Oke, kemudian ini titik koma jangan lupa ya, kita save ya, kita save. Nah, sekarang gini ya, ini adalah pengaturan rootsnya di roots.php. Sekarang kita akan merefresh websitenya. Oke, jadi websitenya kita refresh. Oke, di sini error akan berganti menjadi seperti ini ya. Oke, ini error ini disebabkan karena kita belum membuat function get all dosen di model site ya. Ini ada di controller welcome baris ke 246. Oke ya, 246. Oke, ini dia ya. Di sini kita membuat query, memanggil model dan function. Nah, function ini get all dosen belum ada di model, maka di sini dia muncul error seperti ini ya. Jadi kita harus membuat function di model set bernama get all dosen. Nah, otomatis di sini kita akan membuka models ya, models, kemudian kita buka file model underscore set. Oke, ini dia. Nah, ini adalah halaman model underscore set, dimana ini untuk membuat query ya, query ke tabel. Oke, di sini ada terakhir kita membuat function get article ya. Nah, di sini kita akan membuat function baru ya di model, bernama functionnya get all dosen ya. Jadi kita buat sini function, kemudian nama functionnya ini ya, ini kita copy ya, get all dosen. Oke, isi dari functionnya kita panggil ya dengan perintah this. Kemudian kita bisa langsung ya db, kemudian order, misalkan order by ID, koma, kemudian di sini kita akan melakukan perintah descending ya. Jadi ini this db order by ID ya, descending. Kita akan menampilkan data dosen secara descending. Jadi ID yang terbesar akan
berada di atas ya. Oke, atau kita juga bisa di sini menggunakan perintah ascending ya, ascending ya, ID kemudian ascending ya, bisa juga seperti ini. Oke, kita save ya. Ini belum selesai, ini sini kita enter. Kemudian kita akan mengambil tabel yang kita jadikan sebagai query. Jadi kita buat sini variable query sama dengan this kemudian db. Nah, kita gunakan sini get ya, get tabelnya adalah, kita cek di database, tabelnya adalah tabel data underscore dosen. Nah, jadi di sini kita masukkan data underscore dosen. Oke, seperti ini. Ini data underscore dosen. Enter. Kemudian kita kembalikan nilainya, return variable query, kita jadikan dia result ya. Oke, nah ini adalah function get all dosen ya di model ya, di model. Oke, kita save. Sekarang kita refresh ya, webnya kita refresh. Oke, di sini muncul error ya, data konten di controller underscore welcome 256, data konten 257, data konten 258. Kita cek di sini di controller di 256, ini ya data konten. Oke, ini harus kita hapus. Kenapa? Karena kita di sini tadi terdapat variabel data konten ya, seperti ini, data konten. Ini untuk get artikel ya, data konten. Untuk function dosennya, nah di sini data kontennya kita hapus. Jadi untuk variabelnya ini kode sampai kategori ini kita del ya, kita del. Oke, seperti ini ya, kita del. Kemudian kita save ya, kita save ini, kita refresh browsernya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sudah tampil kerangka dari websitenya. Oke, di sini muncul error ya untuk breadcrumb ya, home page, kemudian judul. Nah, ini judulnya, sebentar. Dosen sudah. Oke, kita akan di sini load view-nya masih konten detail ya. Nah, kita akan ganti di sini menjadi misalkan dosen ya, dosen. Jadi halaman yang dipanggil adalah halaman dosen ya. Oke, kita refresh. Nah, erroran di sini akan muncul web dosen.php ini belum ditemukan ya, belum ditemukan. Oke, untuk view dosen, nah, kita akan mengcopy dari halaman view kemudian web, kita cek ya. Nah, kita akan menampilkannya seperti ini ya. Jadi kita akan mengcopy halaman konten detail ya. Kita akan mengcopy halaman konten detail. Ini dia. Ya, ini kita copy. Kemudian kita ganti menjadi dosen. Ini kita ganti ya menjadi dosen.
Nah, seperti ini. Oke, data kampus, kemudian data dosen. Nah, ini dia. Ini error variabel judul ya di halaman dosen, baris 15 ya, judul baris 15. Oke, sekarang halaman dosennya kita buka ya menggunakan editor. Ini dia halaman dosen.php. Ini dia baris 15, pix. Ini pixnya kita abaikan. Oke, ini kita ketik manual ya. Kita ketik manual data dosen ya, data dosen. Oke, ini untuk breadcrumb ya, data dosen. Kita save, kita refresh websitenya. Oke, sudah tampil ya data dosen di sini. Oke, untuk isinya ini masih detail berita ya, masih detail berita. Oke, ini dia detail berita. Kita akan hapus ini image-nya, akan kita hapus, kita del ya. Oke, ini image-nya ya. Ini image-nya kita del, kemudian isinya juga kita del. Nah, di sini akan ditampilkan data dosen ya. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini ya, kerangka dari data dosen ya, data dosen. Jadi ini kita mengcopy dari halaman konten detail ya, untuk mengambil kerangka dari layout konten detail ya. Kita jadikan sebagai halaman data dosen ya, data dosen. Oke, nanti di sini akan kita edit ya menggunakan Photoshop. Kita buat menjadi data dosen. Nah, di sini akan ditampilkan nanti data dosennya dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel. Oke, ini untuk controllernya sudah ya, sudah selesai. Query, nah sekarang kita akan lanjut untuk menampilkan data ya. Data dosen akan kita tampilkan di dalam halaman karyawan. Nah, di dalam halaman karyawan ataupun halaman dosen ya. Ini di halaman dosen. Oke, jadi di sini teksnya kita desain dulu. Oke, ini dia. Ya, ini kita blok. Kemudian ya, atau dari codingnya juga bisa ya. Codingan kita blok, kemudian kita cek di sini di database-nya untuk data dosen. Oke, data dosen ada satu, ada filenya 1, 2, 3, 4 ya, 4 file. Nah, kita akan menampilkan nama dosen, foto, dan profil ya. Nama, foto, dan profil. Jadi di sini kita butuh 3 buah file atau 3 kolom. Ya, kita akan membuat 3 kolom di sini. Ya. Kita bisa menggunakan menu insert, kemudian table. Nah, ini kalau kita menggunakan editornya Adobe Dreamweaver ya. Jadi kalau kita menggunakan NetBeans ya ataupun Sublime, kita bisa mengetik skripnya langsung di sini ya.
Oke, di sini kita menggunakan Adobe Dreamweaver karena untuk proses pembuatan tabelnya kita bisa langsung melalui menu. Ya, melalui menu. Oke, untuk tabelnya kita klik di sini ya, insert, kemudian table. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan jumlah baris dan jumlah kolom. Ya, untuk jumlah barisan di sini kita masukkan 2. Kemudian untuk jumlah kolomnya kita di sini akan pesan kolomnya 3. Ya, 3 untuk menampilkan nama dosen, foto dan profil. Oke, di sini barisnya 2, kemudian kolomnya 3. Table weight-nya di sini kita buat 100%. Kemudian bordernya kita buat 1. Cell padding dan cell spacing-nya masing-masing 1. Ya, kita klik OK. Oke, di sini langsung tercipta ya table seperti ini. Ya, table seperti ini. Kita klik desain. Ini dia tabelnya. Oke, di sini kita bisa memasukkan yang pertama misalkan foto, nama dosen dan profil dosen. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Foto, nama dosen dan profil dosen. Nah, kemudian untuk menampilkan datanya kita akan melakukan perintah forage. Ya, kita akan membuat forage seperti pada materi sebelumnya. Ya, kita forage-nya di sini di antara tr untuk header dan tr untuk data tabel. Jadi di sini kita enter, kemudian kita masukkan script PHP, kemudian forage. Oke, di sini forage-nya adalah variabel di controller. Ya, kita tadi untuk get all dosen ya, ini dia get all dosen itu ditampung dalam variabel query. Ya, ditampung dalam variabel query. Jadi di sini kita buat variabel query as variabel k misalkan ya. Forage variabel query as variabel k. Oke, kemudian di sini kita tutup forage-nya. Ya, kita tutup and forage di sini. Kita save. Kita cek dulu hasilnya di sini, kita refresh. Oops, error ya. Query baris 39. Query Oh ya, di sini harus kita daftarkan ya. Variabel query kita daftarkan di data array. Ya, jadi di sini kita enter. Kita buat di sini variabel query. Kemudian outputnya sebagai variabel query.
ya, harus kita daftarkan di dalam array. Ya, kita save. Ya, query variable query diambil dari sini, dari model. Ya. Oke, sekarang coba kita refresh. Oke, sudah berhasil ya. Sudah tampil tabelnya seperti ini. Ya, foto, nama dosen dan profil dosen. Nah, sekarang tinggal lagi di sini kita tampilkan data dosennya. Ya, foto, nama dan profilnya. Oke, kita kembali ke view ya. View dosen. Oke, di view dosen. Nah, di sini tinggal di baris pertama ya. Di kolom pertama ini untuk menampilkan foto. Ini nanti tampilnya nama dosen. Di sini tampil profil. Ya. Jadi ini untuk menampilkan foto, nama dan profil. Seperti ini. Ya, ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 baris ya. Tergantung dari jumlah data di tabel data underscore dosen 6 ya, 6 data, makanya muncul dia 6 ya, dengan perintah for each ya. Oke, pertama kita akan menampilkan foto terlebih dahulu ya. Untuk foto seperti biasa kita menggunakan image src. Nah, kemudian di sini kita masukkan script php, kemudian echo base URL ya. Kemudian untuk data dosennya itu kita masuk ke file ya, di project kita web, kemudian file, kemudian dosen, foldernya dosen. Oke, ini dia ya. Jadi untuk menyimpan data foto dosen itu ada di file, kemudian dosen ya, file, kemudian dosen. Jadi di sini kita masukkan alamatnya, yaitu file slash kemudian dosen ya, kemudian slash. Nah, di sini kita tampilkan php echo variable k, oke, variable k, kemudian filenya adalah foto ya, foto. Nah, seperti ini ya, echo base URL, folder file, kemudian folder dosen slash, baru filenya ya. Ini k ini dari sini ya, foto dari database. Ini dia filenya, foto ya. Oke, kita save, kemudian kita refresh websitenya. Oke, tampil seperti ini. 1 2 3 4 5 6 ya, 6 dosen. Oke, ini untuk dosen pertama itu yang ID-nya adalah 1 ya, karena di controller kita setting di model kita setting sebagai ascending ya untuk ID-nya ya. Kalau kita mau mensortirnya berdasarkan misalkan nama underscore dosen ya, ini juga bisa ya. Di sini kita buat nama underscore dosen ascending. Oke, untuk foto dosennya sudah tampil ya, sudah tampil seperti ini. Nah, sekarang untuk menampilkan nama dosen ya, untuk nama dosen nah, kita bisa mengcopy codingnya. Kita
copy, kemudian di sini kita paste ya. Tinggal di sini kita ganti menjadi nama underscore dosen. Ini juga kita copy, kita paste, kita ganti menjadi profile. Nah, profile seperti ini ya. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, berhasil ya, sudah tampil data seperti ini. Oke. Agar tabelnya lebih menarik ya, kita bisa mengcopy kelas dari template ya, kita cek template dan sini Libra template master. Oke ya. Nah, di sini terdapat tabel ya, tabel seperti ini. Itu ada di shortcut table box price. Oke, kita cek ini ya. Kita edit menggunakan Dreamweaver. Oke, kita klik tabelnya, kita klik. Oke, ini coding dari tabelnya ya, tabel yang ini ya. Ini codingnya, kemudian kelasnya. Oke, di sini ya, div class sort table wide ya. Ini kita copy, oke, kita paste ya, kelasnya kita paste. Kemudian di sini setelah tabelnya kita tutup div-nya ya. Ini div penutupnya. Oke, kita save. Nah, sekarang kita refresh. Nah, berhasil ya, seperti ini tampilannya. Oke, untuk fotonya ini kalau terlalu kecil bisa kita atur ya. Di sini kita atur, kita set di sini untuk ukurannya, spasi, width-nya misalkan 200, kemudian height-nya kita jadikan di sini 230 misalkan ya, width-nya 200, height-nya 230 pixel. Oke, kita save, kita refresh. Oops. Nggak bisa berubah di sini ya, 230. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini mengecil ya untuk ukuran fotonya. Dia bisa di set lagi di sini. Ini hampir selesai. Sekarang kita akan merubah teks detail berita ya, detail berita akan kita rubah. Jadi kita harus membuka master dari teksnya ya, image. Oke, ini dia ya, ini file Photoshop untuk membuat teks ya, membuat teks yang kita bahas pada video sebelumnya.
Oke, kita edit menggunakan Adobe Photoshop. Oke, kita ambil teksturnya, kita ganti di sini ya, menjadi data dosen. Ya, data dosen. Kita save as sebagai PNG ya, PNG. Kemudian file name-nya dosen ya, file name-nya dosen, formatnya PNG. Kita save. Oke. Pada halaman dosen.php di sini kita ganti menjadi dosen.png seperti ini ya, dosen.png. Kita save. Nah, sekarang kita refresh websitenya. Oke, sudah berubah sini data dosen. Oke, berhasil untuk menampilkan data dosen. Oke, jadi untuk profil kampus ini data statis, visi misi data statis, data mahasiswa data statis, struktur juga data statis. Tetapi untuk data dosen ini page-nya kita tambahkan view ya. Nah, page, view, baru slug-nya ya, data dosen dari sini. Nah, ini dia ya, view data dosen. Oke, berhasil untuk menampilkan data dosen. Selesai ya untuk materi menampilkan data dosen. Kita nanti lanjut untuk menampilkan data berita ya, data berita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.